Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hikmah, yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di alam dunia ini ada dua golongan manusia. Pertama, ada orang yang kaya, yang kedua ada orang yang miskin. Walaupun dalam pandangan agama kita semua miskin di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas humul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua miskin, kalian semua butuh kepadaku. Akulah yang maha kaya. Wallahu ghaniyul hamid. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Akulah Allah, kata Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Baitul Hikmah, orang kaya nggak berpahala. Begitu juga orang miskin tidak berdosa. Yang menjadikan kaya berpahala ataupun berdosa, yang menjadikan miskin berpahala ataupun berdosa, fi'lul abdi, adalah bagaimana sikap menghadapi kedua hal tersebut. Maka orang kaya kalau dia bersyukur, dia suka memberi, dia suka membagi, dia suka berderma, maka kekayaannya berpahala, dan pahalanya itu bisa menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Begitu halnya juga dengan orang miskin. Kalau dia miskin tapi dia bersabar, maka kesabarannya itulah yang berpahala, yang bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi bagaimana menyikapi keadaan keduanya, itulah yang dihitung oleh syariat, yang dipandang oleh syariat. Kalau kita kaya, kita pelit, kita kikir, kita bakhil, maka kekayaan yang kita miliki justru akan menjadikan kita penghuni dari api neraka. Begitu juga miskin. Kalau dia miskin, mengeluh, berdosa dia, maka kemiskinannya juga bisa menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Maka hadirin yang dirahmati Allah, miskin dan kaya bisa memasukkan ke dalam surga kalau si kaya bersyukur, kalau si miskin bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya bisa memasukkan kita ke dalam surga. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, ada satu cerita yang mudah-mudahan bisa kita ambil itibar di dalamnya. Ada seorang yang kaya raya, konglomerat. Tanahnya ribuan hektar, uangnya ratusan miliar, bahkan triliun, konglomerat. Punya beberapa anak. Satu ketika anaknya dikumpulin di rumah. Kata sang ayah, anak-anakku sekalian, kayaknya bapak udah mau meninggal nih. Bapak mau bikin wasiat. Wasiatnya apa, Pak? Nanti kalau bapak meninggal, dari kalian anak-anak sebapak nih, siapa aja yang mau nemenin bapak di alam kubur, bakal bapak kasih 50% dari harta kekayaan bapak. Kata anak-anaknya, nggak mau, Pak, saya nggak mau nemenin bapak di dalam kubur, walaupun cuma 40 hari. Baik, kalau kalian gak mau, tolong bikin sayembara, bikin pengumuman. Mungkin ada orang lain nanti yang mau nemenin bapak di alam kubur, dia bakal bapak kasih 50% dari harta kekayaan bapak. Singkat cerita, hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah, sampai pengumuman ini, sampai sayembara ini ke telinga seorang tukang kampak kayu, yang profesinya tukang ngampakin kayu, kemudian dijual dan seterusnya sebagai mata pencaharian. Kata tukang kampak kayu mendengar sayembara ini, wah peluang nih, bisa jadi kaya raya saya ini.
Gampang lagi syaratnya, cuma nemenin di dalam kubur 40 hari. Kata bininya di samping, udah bang ikut aja. Ini peluang kita biar jadi orang kaya. Tuh biasanya istri begitu, suka dorong-dorong. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Singkat cerita, begitu sampai dah si konglomerat ini meninggal dunia, dikubur. Begitu dikubur, ditutup pakai liang landak. Maka di atasnya diapain? Maksudnya disisain buat orang yang jaga. Jadi yang meninggal di bawah, yang jagain di atas, begitu. Nemenin selama 40 hari dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mau tanya sama hadirin, kalau kita ke tempat security, ada orang yang tidur, security yang tidur, apa security yang melek? Yang mana yang kita tanya? Yang melek yang kita tanya, yang tidur nggak kita tanya. Begitu juga malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir ketika mau nanya si konglomerat, ini ada orang tukang kampak kayu yang nemenin. Ditanya sama malaikat munkar dan nakir, ente ngapain di sini? Saya nemenin ini orang 40 hari di dalam kubur. Maka yang ditanya bukan yang konglomerat, yang ditanya yang tukang kampak kayu. Kata malaikat munkar dan nakir, emang ente kerjaannya apa? Kerjaan saya tukang kampak kayu. Ngampak kayu pakai apa? Pakai kampak. Beli kampaknya pakai apa? Duitnya dari mana duitnya? Hari pertama, hari kedua ditanya lagi. Itu ngampak kayu, kampaknya belinya dari mana? Ada harta haram apa enggak? Terus motong kayunya presisi apa enggak? Terus bagaimana kemudian dijualnya? Bagaimana kemudian ini itunya? Hadirin yang dirahmati Allah. Sampai 39 hari yang ditanya sama malaikat munkar dan nakir, muter-muter itu terus perihal kampak dari mana untuk apa, kemudian hartanya dari mana untuk apa. 39 hari. Di hari ke-39 dia lompat, dia nggak jadi gugur. Bininya pingsan. Kata bininya, bang nggak jadi orang kaya dong kita nih, gagal abang nemenin di alam kubur 40 hari. 39 hari udah kagak kuat. Apa kata tukang kampak kayu? Nggak apa-apa dah, gue jadi orang miskin aja, gue jadi tukang kampak kayu aja. 39 hari ditanya sama munkar dan nakir, nggak ngapa-ngapa jadi orang miskin, daripada jadi orang kaya. Jadi orang miskin tukang kampak kayu aja 39 hari ditanya bolak-balik masalah kampak sama malaikat munkar nakir. Apalagi kalau jadi orang kaya, bakal banyak lebih pertanyaannya, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, perihal kekayaannya sebagainya. Udah nggak apa-apa, jadi orang miskin aja. Bukankah hadirin kalau di pengadilan yang pasalnya dikit sama pasalnya banyak, yang mana yang cepat kelar? Yang mana yang cepat bebas? Yang pasalnya dikit ketimbang yang pasalnya banyak. Maka dari cerita singkat ini hadirin yang dirahmati Allah, miskin dan kaya dua-duanya sunatullah, ada hikmah di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Dengan harta kekayaan itu bisa menolong kita masuk ke surga Allah. Kalau harta yang kita milikin, harta yang kita punyain, kita gunakan untuk membantu membesarkan agama Allah, untuk membantu menolong agama Allah. Semacam Sayyidatina Khadijah, orang kaya raya, 2/3 harta kekayaan, 2/3 kekayaan kota Mekah punya beliau. Tapi ketika meninggal dunia, kain kafan aja nggak punya. Kain kafan Sayyidatina Khadijah minta dari pakaian sorbannya Rasulullah SAW. Digunain hartanya berjuang di jalan Allah, membantu dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita termasuk orang yang dititipkan kekayaan sama Allah, berbagilah, tolong menolonglah. Titipin harta kita pada fakir miskin, orang yang kurang mampu, pesantren, masjid, musola, titipin. Kita belum sampai, harta kita udah sampai duluan ke surga. Maka nanti hisabnya ringan kita di akhirat. Hisabnya ringan. Kenapa ringan? Karena harta yang dititipin nama Allah buat kita udah titipin ke orang-orang yang membutuhkan. Kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itu yang bakal meringankan hisab kita di akhirat, walaupun kita kaya raya. Dan ingat hadis Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya
selama hamba itu mau menolong saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau Anda termasuk orang yang kaya, berjuanglah dengan harta kekayaannya. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, berjuanglah dengan tenaga yang kita miliki. Maka mudah-mudahan ada hikmahnya dan bermanfaat buat kita semua. Jangan sampai harta kekayaan yang kita punya malah nanti memberatkan kita di akhirat. Titipin harta yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Titipin harta yang kita punya kepada fakir miskin, masjid, musola, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kita titipin harta kita sama mereka, biar ringan hisab kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.